Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas ketepatan waktunya untuk hadir di Gimet kita pada pagi hari ini ya. Oke. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah ya, sampai hari ini kita nikmat yang sehat biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin berdoa? Mbak Rina? Saya Gitu, Mbak Rina memimpin berdoa. teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Rina sudah memimpin berdoa. Bu Guru presensi dulu ya anak-anak. Mbak Sila. Hadir. Mas Zainal. Mbak Putri, Mbak Meva, Mas Majid, tolong kami dihidupkan masjid. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, ge. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan kegiatan literasi membaca. Siapa yang mau membaca terlebih dahulu? Saya, Bu. Ayo Mbak Rina. Kegiatanku selama masa pandemi. Pandemi COVID-19 belum kunjung berhenti. Seperti biasa setiap pagi selama pembelajaran daring, aku biasa membantu ibuku di rumah. Hari ini masih sangat pagi. Aku terbangun karena mendengarkan suara azan subuh dari musola. Aku segera menunaikan kewajibanku untuk sholat subuh. Aku mengira aku adalah orang pertama yang bangun pada pagi hari itu. Ternyata aku melihat ibu sudah berada di dapur. Terima kasih Mbak Rina. Selanjutnya paragraf kedua, siapa yang mau baca? Panas berpindah dari api kompor, lalu pindah ke wajan, dan pindah ke minyak goreng. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah membaca. Lah dari bacaan literasi tersebut, judulnya tadi apa ya anak-anak? Kegiatan pada masa pandemi. Tokohnya siapa saja? Mira dan Ibu. Informasi apa yang kalian dapat dari membaca literasi tadi? Ingat tepuk PPK? Masih. Oke, yuk bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, bertanggung, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran hari ini, 1, dengan membaca teks eksplanasi, anak-anak nanti mampu mengidentifikasi contoh teks eksplanasi dengan benar. 2, dengan membaca teks eksplanasi, anak-anak nanti mampu mengidentifikasi bagian-bagian teks eksplanasi dengan bagikan link bahan ajar di WA grup orang tua
kalian. Apakah kalian sudah membaca bahan ajar yang Bu Tessa kirimkan? Sudah. Terima kasih untuk yang sudah membaca bahan ajarnya. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang macam-macam sumber energi. Masih ingatkah anak-anak tentang macam-macam sumber energi? Matahari, listrik, api. Sumber energi terbesar di bumi, anak-anak. Matahari. Anak-anak juga sudah belajar tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Siapa yang masih ingat apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah cerita hayalan. Ya benar. Teks fiksi adalah cerita hayalan atau cerita dongeng. Kemudian kalau cerita non fiksi apa anak-anak? Cerita kenyataan. Cerita? Ya, cerita yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Berasal dari dua kata. Teks yang berarti bacaan dan eksplanasi yang berarti penjelasan sosial dan budaya. Seperti ini merupakan contoh fenomena dari teks eksplanasi. Ini gambar apa nih yang Bu Guru tunjuk anak-anak? Struktur dari teks eksplanasi terdiri dari satu, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, deretan penjelas. Ada hubungan sebab akibat terjadinya sebuah fenomena. Guru akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Kemarin sudah Bu Guru umumkan pembagian kelompok Bu Guru berdasarkan letak rumah yang paling dekat. Apa sekarang anak-anak sudah berada di rumah temannya yang paling dekat? Anak-anak diminta untuk mengidentifikasi teks tersebut mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk penjelas, dan mana yang termasuk penutup. Perpindahan kolor secara konstruksi disebut juga perpindahan kolor secara hantaran, yaitu perpindahan kolor tanpa memindahkan zat perantaranya. Konduksi merupakan proses perpindahan panas melalui zat perantara. Dalam proses ini, yang berpindah hanya energinya, sedangkan zat perantara dari tayangan video perpindahan kalor tadi, proses perpindahan panas terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Proses perpindahan kalor ada 3. Apa saja anak-anak? 1. Konduksi. Untuk membuktikan peristiwa perpindahan panas, anak-anak dapat melakukan kegiatan yang sudah Bu Guru siapkan. Nah, ini merupakan lembar kerja untuk anak-anak diskusikan. Kelompok 1 tentang peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Kelompok 2 tentang konveksi. Kelompok 3 tentang radiasi. Apakah alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah. Ada apa saja? Yang mana Bu Guru lihat? Tunjukkan alat dan bahan kelompok 1. Jelas. Ya, bagus. Kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Mbak Rina sudah presentasi dengan suara yang jelas, dengan berani dan penuh percaya diri. Kelompok 1 hebat, ya. Sekarang gantian kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 3. Videonya dihidupkan. Kelompok 3. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, ya kelompok 2 dulu. Teman-teman, ini saya akan mempresentasikan hasil dari percobaan konveksi. Ya,
Apa satu bahannya? Siap. 1 segelas air panas, lilin atau es kacang diberi warna. Apa yang terjadi setelah es lilin dimasukkan? Es lilin mencair karena mendapat panas. Es lilin mencair karena mendapat. Jangan sampai menyentuh api. Anak-anak, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Kelompok 2 sudah menjelaskan tentang peristiwa konveksi. Kelompok 3 sudah menjelaskan tentang peristiwa radiasi. Ada yang ditanyakan sampai di sini, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jelas? Ya. Dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, kita belajar tentang apa saja, anak-anak? Apa saja yang kita pelajari tadi? 1, tentang teks eksplanasi. Yang kedua, tentang Perpindahan panas. Bu Guru beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tes evaluasi. Disiapkan HP-nya masing-masing untuk mengerjakan. Nah, sudah semua. Setelah anak-anak mengerjakan tes evaluasi, di sini Bu Guru sudah mendapatkan hasil dari nilai tes yang kalian kerjakan. Nilai yang di bawah 70 akan melaksanakan remedi. Nilai anak-anak yang di atas 70 akan mendapatkan pengayaan. Remedi dan pengayaannya Bu Guru kirim melalui WA grup, nggih. Nggih, Bu. Nah, anak-anak, Bu Guru mengingatkan di masa pandemi yang belum kunjung berakhir, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar, nggih. Jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, nggih. Sebelum kegiatan Bu Guru akhiri, Bu Guru punya pantun untuk anak-anak. Pergi ke kebun memetik tomat. Setelah itu dibawa pulang. Belajarlah dengan penuh semangat agar masa depan terang benderang. Seperti itu, ya anak-anak. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini dibaca-baca lagi di rumah, nggih. Dan besok kita akan belajar tema 5, subtema 2 tentang pembelajaran yang kedua. Penghantar panas, konduktor, dan isolator. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita bernyanyi lagu daerah terlebih dahulu, Cublak-Cublak Suweng. Anak-anak siap, nggih? Nggih. Cublak-Cublak Suweng. Boleh rawit yang sokong ake sirpong dele kosong. Nggih. Bu Guru minta tolong Mas Yasin untuk memimpin berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggih. Berdoa selesai. Bu Guru akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.